Rafael. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Kita lanjutkan dengan bualan berikutnya. Let's go. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari kisah bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 3380. Teknik asal tertinggi. Api di sekitar Kaisar Iblis Prates secara bertahap padam. 3 kegagalan tersebut tentu saja membuatnya marah, namun sebagai Kaisar Iblis, ia memiliki alasannya sendiri. Alexis terlalu aneh. 3 kehancuran ras iblis, ditambah dengan kematian putranya, menunjukkan bahwa lawan memiliki kekuatan alam leluhur. Kekacauan belum lama ini, tetapi sekarang dia adalah leluhur. Rentang pertumbuhan ini benar-benar luar biasa. Jika dia mengatakan bahwa lawan tidak memiliki kartu, dia tidak akan percaya sama sekali. Tidak banyak yang tersisa dari kultivator ras iblis. Kelompok orang ini bisa dikatakan tidak berpengaruh pada kehancuran kerajaan surgawi. Kuncinya masih dia. Wilayah di alam ini sangat besar, dan Kaisar Iblis sudah cukup untuk mendominasi di tanah iblis ini, tetapi jika Anda melihat keluar wilayah dan wilayah atas, itu tidak cukup untuk dilihat. Kalau tidak, dia tidak akan takut dengan Istana Monde. Tetapi jika dia melihat seluruh kerajaan surgawi, dia cukup untuk menghancurkan segalanya. Jika dia tidak berani menghancurkan pada level ini, itu akan menjadi konyol. Di satu sisi, alasan mengapa dia tidak bertindak selarut ini adalah karena batasan aturan. Di sisi lain adalah ketakutan akan beberapa faktor yang tidak stabil. Kenshin dan Max Gregor dari Istana Surgawi. Nasib keduanya mengerikan, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Jika keduanya bergabung, dia akan berada dalam krisis. Untungnya, menurut beritanya, keduanya tidak cocok satu sama lain, dan keduanya sangat memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak pernah menyerang beberapa kali ketika iblis menyerbu. Ditambah dengan hilangnya kedua belah pihak dari konferensi pembunuhan di kekuatan baru-baru ini, itu sangat bermanfaat baginya. Kali ini, dia bermaksud untuk datang ke kerajaan surgawi secara pribadi. Kali ini, tidak boleh ada kesalahan lagi. Aku hanya punya satu kesempatan. Jadi, aku akan menggunakan kondisi pamungkasku. Kaisar Iblis Prates tidak pergi ke kerajaan surgawi untuk pertama kalinya, tetapi berjalan menuju danau darah ke arah yang berlawanan. Segera, danau darah tidak melewati tubuhnya, dan danau itu sepertinya merasakan sesuatu, dan itu berputar dengan liar. Perlahan-lahan, di tengah pusaran air, sebuah lubang hitam besar muncul. Mata Prates penuh dengan kegilaan dan kengerian. Aku tidak ingin mengambil langkah ini. Karena langkah ini terlalu berdampak pada fondasiku. Tapi, aku ingin menghancurkan seluruh kerajaan surgawi, bahkan jika aku mati. Aku akan membiarkan kerajaan surgawi tenggelam dalam ketakutan iblis. Aku akan memberi tahu kerajaan surgawi, bahkan jika kamu memiliki Alexis, kamu masih tidak dapat pergi dari bencana dunia. Setelah mengaum, Kaisar Iblis berjalan menuju pusaran lubang hitam tanpa ragu-ragu. Lubang hitam menelan tubuh Kaisar Iblis ini. Seluruh tanah iblis di luar domain telah berubah. Itu berubah menjadi abu yang tandus, mematikan, yang memancarkan bau busuk. Di atas bumi adalah langit merah darah, energi iblis yang tak terbatas, kematian dan energi jahat, mengambang dalam warna berdarah ini, dan ada sangat sedikit makhluk yang dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Rasa dingin yang ekstrim tampaknya sedang terjadi.
hitungan mundur menuju kematian. Alexis secara alami tidak tahu semua ini. Pada saat ini, dia ada di peta musim semi biru dan kuning. Meskipun dia mengalahkan putra Kaisar Iblis kali ini, dia masih memiliki perasaan gelisah yang samar-samar di dalam hatinya. Jika Anda dapat mengontrol peta musim semi biru dan kuning ini sesegera mungkin, Anda mungkin dapat menghilangkan apa yang disebut kecemasan ini. Kegelisahan ini mungkin datang dari Kaisar Iblis ekstrateritorial yang belum tiba, mungkin juga datang dari Max Gregor dan Sin, dan bahkan Matia. Dia tidak bisa memastikan, dia hanya bisa membuat dirinya lebih kuat. Alexis tinggal di peta musim semi biru dan kuning sendirian, terbang berkeliling untuk menyelidiki, akrab dengan lingkungan dunia ini. Tiba-tiba, dia menemukan ngarai berkabut di tepi. Ngarai berkabut ini penuh dengan kabut, dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali, hanya Tuan Reinkarnasi yang memenuhi syarat untuk masuk. Ngarai ini tampak aneh. Alexis diam-diam terkejut, terbang ke bawah dan melangkah ke ngarai. Di dalam ngarai, sunyi, vegetasi sunyi, dan tidak ada burung, binatang buas, dan serangga. Langkah, langkah, langkah. Melihat sekeliling, hanya ada suara langkah kaki Alexis. Akhirnya, dia berjalan ke tengah ngarai, di mana ada altar besar. Di altar, ada potongan rune kuno dan relief yang diukir dengan darah kuno, dan tampaknya beberapa upacara telah diadakan. Mata cerah, mata iblis mendelik, buka. Alexis segera membuka mata cerah mata iblis mendelik, matanya melesat keluar, menelusuri kembali sepanjang altar, dan menembus kabut sebab dan akibat. Tapi mungkin terlalu membatasi di sini. Dia bisa merasakan bahwa setelah dia menggunakan penglihatan mata iblis mendelik, aura dantiannya dengan cepat menghilang. Akhirnya, dia melihat sosok yang kuat. Itu adalah kehidupan sebelumnya, sosok Tuan Reinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, Tuan Reinkarnasi melakukan upacara khusus di sini. Upacara ini memotong jejak peta musim semi biru dan kuning, menghasilkan peta musim semi biru dan kuning, yang dapat digunakan oleh orang luar dan dikendalikan oleh orang luar. Peta musim semi biru dan kuning adalah senjata ajaib bawaan dari Tuan Reinkarnasi, yang ada sejak dia lahir, dan tidak mungkin bagi orang luar untuk ikut campur. Oleh karena itu, ketika Max Gregor mengorbankan peta musim semi biru dan kuning, Jennifer dan Hibler memiliki keterkejutan besar, dan mereka memutuskan bahwa Max Gregor adalah reinkarnasi dari Tuan Reinkarnasi. Tong sendiri. Dalam kehidupan saya sebelumnya, sepertinya saya melakukan ini dengan sengaja untuk membingungkan Ratu dan Istana Monde. Alexis terkejut ketika dia melihat banyak sebab dan akibat. Samar-samar, ia menemukan bahwa kehidupan masa lalunya tidak sesederhana hanya dieksekusi. Tuan Reinkarnasi di kehidupan sebelumnya tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Sebelum dia dibunuh oleh Jennifer, dia sepertinya sudah mengantisipasi apa yang harus dia lakukan. Bahkan ada kemungkinan bahwa pemenggalan Jennifer adalah bagian dari rencananya. Oleh karena itu, dia mengatur terlebih dahulu untuk memotong jejaknya. Setelah dia jatuh, peta musim semi kuning jatuh, dan karena jejaknya dipotong, itu bisa digunakan oleh orang luar. Begitu seseorang berani menggunakan peta musim semi biru dan kuning, mereka pasti akan disalahartikan oleh alam atas dan Istana Monde sebagai reinkarnasi dari Tuan Reinkarnasi, dengan demikian mengalihkan kebencian dan mendapatkan kesempatan dan waktu untuk pertumbuhan Tuan Reinkarnasi yang sebenarnya. Dan peta musim semi biru dan kuning adalah senjata ajaib bawaan dari Tuan Reinkarnasi. Hanya Tuan Reinkarnasi yang memiliki cukup keberuntungan dan kekuatan gaib untuk mengendalikan harta seperti itu.
Bahkan jika ditangkap oleh orang luar untuk waktu yang singkat, peta musim semi biru dan kuning pada akhirnya akan kembali ke tangan Tuan Reinkarnasi. Kali ini, peta musim semi biru dan kuning dikembalikan ke pemilik aslinya, dan Alexis terkejut ketika dia melihat sebab dan akibat ini. Mungkinkah semua keluhan dan keluhan dari zaman kuno semuanya secara diam-diam diletakkan oleh saya di kehidupan saya sebelumnya? Pikirkan juga, Tuan Reinkarnasi memegang 6 jalan reinkarnasi, dan peta musim semi biru dan kuning, betapa tak terkalahkannya kekuatan magis, bagaimana bisa begitu mudah ditangkap Jennifer dan Istana Monde dieksekusi. Pasti ada yang aneh dengan ini. Ini sebuah babak. Untuk bersaing dengan keberadaan makhluk tertinggi yang tersembunyi dalam kegelapan dan pada tingkat yang sama dengan Renzio Guilman, sebuah permainan diatur. Mendesis. Alexis menghirup udara dingin, hanya merasa ngeri. Dalam kehidupan sebelumnya, betapa tak terkalahkannya dia, namun dia masih memiliki rasa takut. Kultivator terkemuka itu mungkin bertanggung jawab atas teknik asal tertinggi, senjata asal tertinggi, dan keberadaan rahasia kultivasi pamungkas. Bahkan Tuan Reinkarnasi tidak dapat bersaing dengan mereka. Mereka hanya dapat dengan sengaja mengatur kejatuhan mereka dan berkultivasi untuk waktu yang lama. Bahkan seumur hidup. Dalam kehidupan ini, ia harus mendapatkan teknik asal tertinggi dan melangkah ke alam tertinggi untuk menebus penyesalan kehidupan sebelumnya dan menantang keunggulan para atasan di belakang layar. Bab 3381 Pilihan. Lupakan saja, sebab dan akibat ini bukanlah sesuatu yang bisa aku campuri sekarang. Alexis menggelengkan kepalanya, dan sekarang kultivasinya masih sangat lemah, jauh dari bisa dibandingkan dengan atasan, dan dia harus segera berkultivasi. Mungkin untuk menjadi lebih kuat. Mungkin yang paling penting di depanku adalah sikap Kaisar Iblis. Jika Kaisar Iblis ingin membalas dendam, bencana penghancuran dunia nyata akan datang. Mata Alexis serius, dan dia punya rencana di dalam hatinya. Jika dia menekan kesengsaraan besar dunia, dia akan memiliki cukup jasa dan keberuntungan untuk menembus langit. Pada saat itu, dia akan dapat menghancurkan istana surgawi, membunuh Max Gregor, dan kemudian menghancurkan Kenshin dengan mudah, dan memotong semua sebab dan akibat. Benar-benar melonjak ke alam atas. Pada titik ini, dia sedikit memenuhi syarat untuk duduk di depan papan catur dan menebus penyesalan kehidupan sebelumnya. Tapi tidak peduli bencana besar dunia, atau Max Gregor dan Kenshin, mereka tidak mudah untuk dihadapi. Sekali ada sedikit kesalahan, itu akan menjadi hancur selamanya. Berlatih. Berlatih lagi. Menjadi lebih kuat. Lakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat. Mata Alexis memadat, dia meninggalkan ngarai, dan kembali ke mata air kuning di luar lagi untuk berlatih bersila. Gumpalan energi spiritual terus bergulir. Jimat reinkarnasi, buka. Alexis melambaikan telapak tangannya, dan napas reinkarnasi 6 jalan terus meresap, diringkas menjadi jimat, dan menuangkan keinginannya sendiri, Senior Kalamindi, jimat ini dapat membantu Anda. Perbaiki jimatnya. Fondasi dan pulihkan tubnya sepenuhnya. Penghalang cahaya ini diberikannya kepada Kalamindi sebelumnya, yang merupakan hutang Alexis. Putra sialan dari Kaisar Iblis datang lebih awal, benar-benar mengganggu posisinya. Bagaimanapun, Alexis melambaikan tangannya, dan jimat reinkarnasi terbang keluar dari peta musim semi biru dan kuning, terbang keluar dari pemakaman reinkarnasi, dan pergi ke arah Kalamindi. Pada saat ini, Alexis juga meludahkan seteguk darah. Jimat seperti itu secara alami bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan dengan mudah. Ada harga. Tapi harga ini sepadan untuk menyelamatkan Kalamindi.
Alexis selalu merasa bahwa dia hanyalah orang awam. Dia memulai jalan seni bela diri, tetapi untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Orang yang baik kepada dirinya sendiri akan berlipat ganda baik kepada orang lain. Tetapi jika orang yang memprovokasi dia, dia akan membayar kembali ribuan kali lipat. Fondasi Kalamindi rusak parah, dan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyelamatkannya, tetapi Alexis menguasai metode reinkarnasi 6 jalan, tetapi dia dapat membalikkan hidup dan mati. Dia adalah dewa medis paling baik di dunia. Biarkan Kalamindi mengembalikan fondasinya. Di masa lalu, Kalamindi membantunya berkali-kali. Sekarang, dia menyelamatkan Kalamindi dan kemudian merawat fondasinya yang rusak. Penyebab dan akibat antara keduanya sepenuhnya diselesaikan. Ini juga hal yang baik untuk dapat menyelesaikan sebab dan akibat. Setelah sebab dan akibat diselesaikan, pikiran Alexis jernih, dan seluruh pikirannya terfokus pada kultivasi. Kalamindi, yang sedang memulihkan diri di sebuah ruangan di Istana Penekan Iblis, menerima jimat Alexis dan merasakan nafas reinkarnasi pada jimat itu, dan dia tiba-tiba terkejut. Ini adalah nafas dari 6 jalan reinkarnasi. Kalamindi mengambil napas dalam-dalam. 6 jalan reinkarnasi adalah metode hukum besar terkuat antara langit dan bumi, dan itu memiliki efek magis membalikkan kehidupan dan kematian. Mungkinkah paman kecilku itu sebenarnya adalah legenda? Kalamindi hendak mengucapkan kata-kata Tuan Reinkarnasi, tetapi dia takut mengungkapkan sebab dan akibat, jadi dia buru-buru berhenti. Jantungnya berdebar kencang, hanya Tuan Reinkarnasi yang bisa menguasai 6 jalan reinkarnasi, dan yang lain tidak akan bisa mempraktikkannya bahkan jika mereka mendapatkan slip batu giok asli. Karena metode reinkarnasi 6 jalan adalah kekuatan supernatural bawaan dari Tuan Reinkarnasi, itu disertai dengan kelahiran, tercetak dalam darah reinkarnasi, lahir sebagai respons terhadap surga, bukan tenaga manusia. Dia tidak menyangka bahwa Alexis adalah pewaris Tuan Reinkarnasi. Lupakan saja, karena sebab dan akibat telah dibersihkan, mulai sekarang, saya akan pensiun dari dunia, dan saya tidak akan lagi peduli dengan dunia. Kalamindi menghela nafas, membakar jimat, dan aura reinkarnasi terus berlanjut. Menyehatkan garis hidup tubuhnya. Segera, fondasinya yang rusak langsung dipulihkan, dan seluruh tubuhnya penuh cahaya. Kali ini, konferensi pembunuhan master hampir menyebabkan Alexis dan yang lainnya jatuh. Di jantung Kalamindi, dia merasa sangat bersalah. Untungnya, akhir ceritanya aman, dan dia lega. Sekarang setelah sebab dan akibat diselesaikan, dia memiliki arti mundur dari arena dunia persilatan. Sedih meninggalkan Istana Penekan Iblis sendirian. Di jalan, lihat Laki, yang tidak seperti dulu lagi. Laki sedikit terluka dalam pertempuran pembunuh iblis, tetapi itu tidak berdampak banyak. Pil Kaisar Ilahi yang dia ambil, baik tubuh dan dantiannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Senior Kalamindi, kamu mau kemana? Laki bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, ketua istana berulang kali menyuruhnya untuk menjaga Kalamindi selama kultivasinya. Kalamindi tersenyum sedikit, katakan pada pamanku, aku berterima kasih padanya. Sampai jumpa di lain waktu. Sebelum Laki bisa menjawab, Kalamindi menghilang sepenuhnya di Istana Penekan Iblis. Kembali ke kerajaan surgawi, menjepit jari-jarinya, dan sepertinya menyimpulkan sesuatu. Akhirnya, dia sampai di sebuah gunung yang tandus dan menemukan seekor sapi. Ini penuh dengan energi iblis, tetapi matanya berwarna emas. Itu adalah banteng kuno yang legendaris, bermata emas, binatang di bawah komandonya di masa lalu.
Tetapi pada saat ini, mata banteng bermata emas itu bingung dan kosong, dan sepertinya dia telah kehilangan semangat aslinya. Sapi barbar telah menderita. Kalamindi menghela nafas, menyentuh kepala banteng barbar bermata emas, dan melihat banyak penyebab dan akibat tragis di baliknya. Banteng bermata emas mengeluarkan suara mo sedih dan sepertinya mengenali Kalamindi. Kepala banteng itu digosokkan padanya, membuatnya cukup dekat. Ternyata pada konferensi pembunuhan Master, banteng ini juga ingin menyelamatkan Kalamindi, tetapi tanpa diduga, dia benar-benar terluka oleh keberadaan bernama Damela dari Istana Surgawi di jalan, dan bahkan kehilangan semangat sejatinya, ingatannya hilang, dan dia menjadi monster yang berantakan. Di Kerajaan Surgawi, Istana Surgawi dilengkapi dengan banyak istana cabang yang serupa, dan setiap istana cabang dijaga oleh seorang pria kuat, bahwa Damela adalah salah satu dari banyak master istana, dan dia adalah yang paling istimewa. Dia adalah reinkarnasi dari Keiti Aks yang legendaris. Kapak naga geni adalah salah satu harta paling berharga dari hukum korosi. Bahwa Damela adalah reinkarnasi dari Keiti, orang dapat membayangkan betapa kuatnya garis keturunannya, dan banteng bermata emas bukanlah sama sekali. Setelah Rossi dikalahkan, banteng bermata emas bersembunyi di gunung tandus ini dan tidak berani melihat matahari. Untungnya, Kalamindi mahir dalam metode deduksi, sehingga dia dapat menemukan jejaknya lagi, dan juga melihat dendam di baliknya. Sapi barbar, ayo pergi, kamu telah kehilangan semangat sejatimu, dan bukanlah hal yang buruk untuk dibingungkan selama sisa hidupmu. Kalamindi tampak ramah, menunggangi banteng barbar bermata emas, dan perlahan berjalan ke kedalaman gunung tandus. Mo. Banteng bermata emas meraung ke langit, dengan air mata samar mengalir di matanya, berjalan menuju pegunungan dan hutan tandus selangkah demi selangkah. Di bawah sinar matahari terbenam, sosok satu orang dan satu sapi ditarik ke tanah, dan akhirnya benar-benar menghilang di antara gunung dan hutan. Rencana mulia itu, dan perseteruan yang mendalam di lautan darah, tampaknya telah kembali menjadi debu pada saat ini. Di dunia yang luas ini, beberapa orang memilih untuk terus bergerak maju. Dan beberapa memilih untuk tinggal selamanya. Bukankah ini semacam kemajuan? Kultivasi tidak hanya tentang kultivasi tubuh fisik dan dantian, tetapi juga kultivasi hati. Bab 3382. Pikiran Max Gregor. Pada waktu yang sama. Di gerbang Istana Surgawi, setiap murid sibuk. Beberapa hari telah berlalu sejak konferensi pembunuhan Master. Istana Surgawi akhirnya akan kembali ke keadaan semula. Beberapa membersihkan reruntuhan, beberapa membangun kembali istana. Kali ini, Istana Surgawi menderita kerugian besar. Tapi untungnya, Istana Surgawi memiliki fondasi yang dalam, dan ada beberapa orang kuat yang bersembunyi di berbagai istana cabang. Max Gregor memberi perintah, dan para murid dari berbagai istana cabang datang untuk membantu. Fondasi Istana Surgawi juga berangsur-angsur pulih. Di istana, seekor harimau ganas dengan energi iblis yang kuat, bercokol di pintu masuk istana, melihat sekeliling dengan dingin, menjaga keamanan istana. Itu adalah Raja Iblis. Di istana utama, Max Gregor mengatur napasnya dengan bersila, naga biru bercampur dengan cahaya cermin, terus-menerus memberi nutrisi pada luka-lukanya, dan luka-lukanya berangsur-angsur pulih. Pada akhirnya, semua benar-benar menghilang, dan luka-luka Max Gregor banyak pulih, setidaknya tidak ada bahaya bagi hidupnya. Untungnya, saya mengambil senjata ajaib Kalamindi, dan sekarang sedang digunakan. Max Gregor menghela nafas lega.
Ternyata dia baru saja mengorbankan cermin pengikat jiwa naga. Mengandalkan energi senjata ajaib ini, dia terus mengobati luka-lukanya. Hei, bagaimana sebab dan akibat Kalamindi menghilang sepenuhnya? Apakah dia sudah mati? Tiba-tiba, jantung Max Gregor berdetak kencang, merasa bahwa tidak ada lagi nafas kausal Kalamindi, seolah-olah dia sudah mati. Tetapi setelah penginderaan yang cermat, vitalitas Kalamindi masih ada, tetapi aura karma memang telah menghilang. Hehe, ternyata sudah pergi, semoga sukses untukmu. Mata Max Gregor berkedip dengan niat membunuh, dia selalu ingin membunuh tuannya untuk membuktikan kekuatannya, tetapi sekarang setelah Kalamindi pensiun dan sepenuhnya ditarik dari perselisihan antara langit dan bumi, itu tidak memiliki nilai, dan itu tidak berguna baginya untuk membunuh tuannya. Karena konferensi master gagal membuktikan kekuatannya, maka aku akan membuktikan kekuatannya dengan kekuatan. Jennifer, Hibler, Kenshin, Alexis, kalian semua menungguku, dan ketika lukaku pulih, aku akan membuktikannya dengan segenap kekuatanku. Ketika aku membunuh kalian semua. Mata Max Gregor sangat tajam, kali ini, dalam pertempuran yang menentukan dari konferensi pembunuhan master, dia memperbaiki istana Kaisar Dewa Agung, memperkuat atmosfer, dipromosikan menjadi penguasa langit, dan kemudian mengalahkan Kenshin. Sekarang dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk berani memanggil nama Jennifer secara langsung, dan dia tidak takut dengan momok sialan itu. Dengan kekuatannya, bahkan jika bencana nyata, di alam kerajaan surgawi, itu bisa dihancurkan dengan tamparan. Kalau batas atas dan luar, itu soal lain. Karena dia gagal membuktikan kultivasi dengan membunuh tuannya, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kultivasi, mengandalkan kekuatan mengerikannya sendiri untuk membunuh selama 9 hari secara tiba-tiba dan menyusun kembali Dao Surga. Berkat jimat iblis batin Kenshin, karma iblis batinnya dilepaskan, dan konsekuensi jahat dari membalikkan praktik hukum besar dilepaskan. Setidaknya selama 1 tahun, tidak akan ada lagi bahaya letusan. Masalah paling serius sekarang adalah dia menggunakan peta musim semi biru dan kuning untuk membuat hal super besar. Jennifer dan Hibler mengira dia sebagai tuan reinkarnasi. Berita ini telah menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan tercepat. Dia alan ekstrateritorial dan batas atas. Dia berbahaya. Sekarang baik di luar alam maupun di alam atas berpikir bahwa tuan reinkarnasi telah datang lagi, dan tuan reinkarnasi ini adalah Max Gregor. Bahkan jika ada suara keraguan, itu tidak berdampak banyak. Pada zaman kuno, tuan reinkarnasi adalah makhluk tertinggi langit dan bumi, dengan pengikut setia yang tak terhitung jumlahnya. Eksekusi Jennifer terhadap tuan reinkarnasi menyebabkan banyak kebencian, dan banyak orang membencinya di dalam hati mereka, tetapi karena Jennifer terlalu kuat, dia tidak berani berbicara. Sekarang tuan reinkarnasi telah datang lagi, banyak mata terfokus pada istana surgawi. Kultivator dari luar alam yang menyembah tuan reinkarnasi di masa lalu tidak ragu untuk datang ke istana surgawi, mengirimkan hadiah satu demi satu untuk mendukung istana surgawi. Tentu saja, orang-orang ini tidak lebih dengan motif tersembunyi. Jika tuan reinkarnasi akan menginjak puncak lagi, mungkin, tindakan hari ini dapat membuat mereka melangkah lebih jauh di jalan seni bela diri. Dalam waktu singkat, Max Gregor telah menerima banyak pil obat, batu spiritual, senjata ajaib, dan senjata, yang telah memberinya bagian dari bantuan dalam membangun kembali istana surgawi dan merevitalisasi kejayaan sebelumnya. Max Gregor sebenarnya ingin membela diri, agar tidak diburu oleh Jennifer dan Hibler.
Tapi dia memikirkannya dengan hati-hati. Mereka berdua bergabung dan tidak membunuhnya. Itu karena dibatasi oleh aturan kerajaan surgawi, yang jauh lebih ketat dari yang dia bayangkan. Kaisar Hibler tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Dalam hal ini, dia hanya membuat kesalahan dan terus berpura-pura menjadi tuan reinkarnasi, menerima sejumlah besar hadiah dari luar alam dan alam atas dari udara tipis. Di antara mereka, bahkan ada seorang senjata asal. Senjata yang dilemparkan oleh teknik asal mewakili pembunuhan tertinggi. Kekayaan dalam bahaya. Pelatihan terbalik hukum besar, dia memenangkan taruhan sekali. Jangan keberatan bertaruh lagi. Tuan reinkarnasi, seharusnya benar-benar jatuh. Saya memalsukan namanya, bukankah itu berbahaya? Max Gregor sangat khawatir, dia tidak tahu apakah Tuan reinkarnasi benar-benar mati, apakah Tuan reinkarnasi benar-benar mati. Mati jika dia masih di dunia, dia akan mendapat masalah. Begitu Tuan reinkarnasi yang sebenarnya datang, dia pasti akan menderita serangan balasan dari langit, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini adalah bom waktu yang berdetak. Lapor. Seorang pria parubaya yang perkasa dengan kapak besar yang tergantung di pinggangnya melangkah ke istana. Orang ini mengenakan satu set baju perang. Di baju perang, sebuah totem basal diukir, dan jejak cahaya harta hukum besar terus-menerus meresap dari pori-porinya. Seluruh orangnya tampaknya menjadi senjata ajaib, beriak dalam lingkaran. Ilahi lampu. Damela, bagaimana penyelidikannya? Max Gregor bertanya dengan suara yang dalam. Pria parubaya ini adalah master istana cabang luar kota, reinkarnasi dari Kaiti Aks, Damela. Setelah mengalahkan banteng bermata emas, pertempuran Damela yang bijaksana telah membangkitkan semua energi garis keturunannya, dan kultivasinya telah mencapai tingkat kedua dari alam leluhur suci. Dikatakan bahwa itu adalah istana yang terpisah, tetapi hanya sedikit orang di dunia yang pernah melihat istana cabang. Ini adalah tata letak Max Gregor. Lubang, dia tidak akan pernah berada dalam satu keranjang. Kultivator dari istana cabang, Max Gregor telah menelepon dengan hati-hati. Tapi kali ini di konferensi pembunuhan master, gerbang istana surgawi rusak parah, dan dua bawahannya yang paling dapat diandalkan, Sirius dan Dewa Naga Langit, juga semuanya jatuh. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa menggunakan kumpulan keberadaan ini. Melaporkan kepada kepala istana, jejak Alexis telah ditemukan. Dia sekarang adalah kepala istana dari Istana Penakluk Iblis, dia telah kembali ke Istana Penakluk Iblis, dan dia membunuh putra Kaisar Iblis ekstrateritorial belum lama ini. Reputasinya lumayan bagus. Saya khawatir Kaisar Iblis ekstrateritorial benar-benar marah kali ini. Entah. Kaisar Iblis takut dan tidak lagi mengambil tindakan melawan kerajaan surgawi. Atau Kaisar Iblis datang ke kerajaan surgawi dengan kemarahan. Bencana menghancurkan dunia sebelumnya. Pada saat ini, Alexis diperkirakan merencanakan kehancuran dunia. Ambisi jasa besar. Jawab Damela. Kirimkan aku pedang terbang dan berikan padanya di Istana Penakluk Iblis. Max Gregor melambaikan telapak tangannya dan menawarkan surat yang telah dia siapkan. Isi surat itu terkait dengan peta musim semi biru dan kuning. Bab 3383 Perdagangan. Memilih. Peta musim semi biru dan kuning dibawa pergi, Max Gregor merasakan kebencian di hatinya, dia hanya ingin mendapatkannya kembali dengan cepat, ini adalah kartu truf intinya, dan itu adalah kunci untuk melawan alam atas dan Istana Monde. Sekarang orang-orang dari alam ekstraterritorial tidak tahu bahwa dia telah kehilangan peta musim semi biru dan kuning, jadi mereka masih takut akan identitas dan kekuatannya.
Setelah diketahui bahwa dia tidak lagi memiliki peta musim semi biru dan kuning, dia akan menjadi harimau tanpa cakarnya, dan Jennifer serta Hibbler tidak akan melepaskannya. Para pengikut itu juga kemungkinan besar akan meninggalkannya. Oleh karena itu, peta musim semi biru dan kuning harus ditangkap kembali, tetapi mengandalkan kekuatan kasar, ia tidak memiliki peluang untuk menang. Bagaimanapun, Istana Surgawi sekarang terlalu rusak, dan Alexis memiliki banyak sekutu. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika mereka bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis, dan itu tidak perlu. Oleh karena itu, Max Gregor menekan amarahnya dan mengirim surat, ingin melakukan transaksi damai. Dia masih memiliki chip di tangan. Itu adalah kekuatan yang dipenjara. Selama Alexis bersedia mengembalikan peta musim semi biru dan kuning dan merahasiakannya, dia bersedia melepaskan beberapa tubuh asli yang kuat. Bocah itu Alexis, haruskah dia setuju? Ngomong-ngomong, kultivasinya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mendapatkan setetes mata air kuning dengan kekuatan alam kekacauan. Apa gunanya dia jika dia menginginkan peta musim semi biru dan kuning? Mengapa Anda tidak mengembalikannya kepada saya? Saya bersedia melepaskan sebagian kekuatan, itu sudah merupakan hadiah besar dari surga. Pikir Max Gregor dalam hatinya. Awalnya dia hanya boneka. Alam atas menjebak lusinan kekuatan besar di Istana Surgawi. Alasannya adalah bahwa kekuatan besar ini memiliki sebab dan akibat dari Tuan Reinkarnasi. Alam atas ingin menggunakan ini untuk melenyapkan Tuan Reinkarnasi. Max Gregor selalu menahan diri, dia hanya pion di alam atas, boneka, dia selalu ingin menembus lapisan belenggu ini. Tapi sekarang, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk berani memanggil nama Jennifer dan menantang tepi alam atas. Nasib perkasa ini akan didominasi olehnya. Jika dia mengatakan untuk membunuh, dia akan membunuh. Jika dia mengatakan untuk melepaskan, dia akan melepaskan, dan itu tidak akan menjadi giliran batas atas untuk ikut campur. Namun, dia tidak tahu bahwa Alexis adalah Tuan Reinkarnasi. Pedang terbang melewati buku itu, dan segera menyebar ke istana penekan iblis. Ketika Alexis menerima surat itu, dia tercengang ketika melihat isi di atasnya. Pada surat itu, ada nama-nama akrab yang tertulis, Dewa Panah Poseidon, Dewa Medis Canggu, Tuan Baltik, Grazen, Yang Mulia Akemis, Jansen, Petrova, Miranda, Caceres. Selama dia bersedia menyerahkan peta musim semi biru dan kuning, Istana Surgawi bersedia melepaskan setengah dari kekuatannya, ada lebih dari 20 orang. Peta musim semi biru dan kuning adalah senjata ajaib bawaan Alexis, dan dia telah bekerja sangat keras untuk mendapatkannya, jadi tentu saja dia tidak dapat dengan mudah menyerahkannya. Tapi sekarang, Istana Surgawi telah menawarkan sesuatu yang besar, dengan imbalan lebih dari 20 kebebasan orang-orang yang kuat. Selama dia menyerahkan peta musim semi biru dan kuning, beberapa tuannya bisa dilahirkan kembali. Langkah Max Gregor adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Sekarang Max Gregor, Tuan Reinkarnasi palsu, di satu sisi curiga terhadap alam atas dan Istana Monde, dan di sisi lain, ia didukung oleh sejumlah besar pengikut. Ada keuntungan dan bahaya. Situasinya sangat halus. Tetapi jika Max Gregor merebut kembali peta musim semi biru dan kuning, dia akan memiliki cukup kartu untuk menantang tepi alam atas dan Istana Monde, dan mengandalkan pengikut di seluruh surga, dia mungkin benar-benar bereinkarnasi dan menjadi Dao Surgawi. Penguasa langit dan bumi. Pada saat itu, Alexis tidak lagi memiliki harapan untuk bangkit.
Max Gregor, palsu, akan mengguncang langit berbintang alam semesta, seperti matahari, bersinar terang, menutupi cahaya semua orang. Tidak, aku tidak bisa menyerahkan peta musim semi biru dan kuning. Alexis menggertakkan giginya, tetapi kemudian dia memikirkan para master seperti Miranda, Petrova, Yang Mulia Alkemis, Dewa Panah Poseidon, Dewa Medis Canggu, dan lainnya, yang telah menderita di penjara Istana Surgawi dan pikiran terguncang lagi. Para master memperlakukannya dengan sangat baik, bagaimana dia bisa melihat kematian dan tidak menyelamatkannya. Dalam sekejap, Alexis berada dalam dilema, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia selalu menentukan, tapi kali ini, terlalu sulit untuk memutuskan. Peta musim semi biru dan kuning, tidak bisa jatuh ke tangan Max Gregor. Sementara dia ragu-ragu, seorang lelaki tua dengan gaya abadi abu anggur muncul, tetapi dia adalah Raja Suci yang abadi. Tuan Warren. Alexis sedikit terkejut. Langkah Gregor adalah untuk mengganggu pikiranmu, jangan tertipu. Mata Warren seperti kilat, dan dia jarang menunjukkan tatapan tajam. Jika kamu ingin menyelamatkan para tuanmu, kamu dapat menghancurkan di Istana Surgawi dan menghancurkan segalanya, mengapa kamu harus bergantung pada orang untuk memberi kebaikan seperti itu? Sekarang peta musim semi biru dan kuning ada di tanganmu, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertarung menentang langit. Begitu peta musim semi biru dan kuning ditangkap, dan Max Gregor mengambilnya, kamu tidak akan pernah bisa berbalik lagi dalam hidupmu. Bahkan jika Max Gregor kejam dan membunuh semua tuanmu, kamu memiliki peta sungai kuning, dan jika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, kamu akan dapat membalikkan hidup dan mati dan membunuh semua orang. Kata-kata Warren itu seperti guntur, mengguncang pikiran Alexis. Boom! Kabut di hati Alexis segera menghilang. Itu benar, peta musim semi biru dan kuning, harta karun itu, tidak boleh diserahkan ke Istana Surgawi.